kalau dia belum punya suami. Kagak ada kepengen-kepengennya gitu, nggak ada kepengen-kepengennya. Kalau masyarakat di Tarim tuh yang saya pernah tinggal di sana 4,5 tahun, itu kebalik teman-teman. Kalau urusan dunia itu mereka tahu itu adalah yang terbaik. Lihat orang kaya nggak terlalu kepengenan kaya gitu. Mereka bilang buat dia kayaknya baik kali kaya. Kalau buat saya belum tentu. Saya kalau sama Allah dikasih kaya banget gitu mungkin nggak bener malahan saya. Ya udah aja deh, udah yang Allah kasih yang terbaik. Kalau urusan dunia tuh kayak begitu mereka. Tapi kalau urusan akhirat, urusan ibadah, apapun aja dari kebaikan ibadah yang mereka dengar, angkat tangan, ya Allah saya kepengen jadi yang kayak begitu. Ya Allah saya kepengen jadi yang kayak begitu. Gitu teman-teman. Nih Abah mau ngasih sama kamu ilmu. Kamu nak, kalau ngelihat orang yang solehah, yang ibadahnya bagus, yang ilmunya banyak, kamu kalau ngelihat ulama, orang-orang yang dimuliakan Allah, kamu lihat dan kamu kagum, kamu minta sama Allah, ya Allah saya kepengen jadi seperti itu. Kemudian bacalah sholawat dan bacalah surat Fatihah. Kita kalau dengerin kebaikan-kebaikan, ada orang bisa begini, ada orang bisa begitu, urusan kebaikan gitu ya. Ada orang tuh bangun masjid, bagus masjidnya gitu ya. Ada orang bisa bikin pondok pesantren, Masya Allah. Andai pun kamu nggak seperti itu, kamu bisa minta kepada Allah agar salah satu dari anak-anakmu ada yang kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, perempuan kalian berharga, ya, kamu begitu berharga. Bener nggak itu kata-kata itu? Bener sih, tapi ada syaratnya. Kalian tidak sama dengan perempuan-perempuan lainnya. Ini taqaitun, jika kalian bertakwa. Itu ada syaratnya jadinya. Tidak semua perempuan berharga, tidak semua perempuan mulia, tidak semua perempuan bernilai. Segala sesuatu menjadi bernilai kalau ada mutunya. Kalau nggak bermutu, sampah tidak bernilai. Maka bagaimana menjadi seorang perempuan yang bukan sampah, menjadi perempuan yang memiliki nilai, menjadi perempuan yang berharga. Ini akan kita bahas di kajian kita pada hari ini, insyaallah. Mudah-mudahan keluar kita dari tempat ini semuanya menjadi perempuan-perempuan berharga, menjadi perempuan-perempuan bernilai tinggi, menjadi perempuan-perempuan berkelas. Kelasnya kelas apa? Kelas surga insyaallah. Menjadi perempuan-perempuan yang layak untuk hidup mulia di dunia dan layak untuk masuk ke surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, syaratnya apa aja sih pengen jadi perempuan mulia? Yuk nih, yang nomor 1, iman. Kamu tanpa iman tak ada artinya apa-apa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang tuh tanpa iman nggak ada artinya apa-apa. Ini saya kasih tahu, perempuan itu tanpa iman tak punya nilai apa-apa. Jika bahkan ia cantik, jika bahkan ia kaya, jika bahkan ia anaknya siapa gitu, kalau tidak beriman tak ada artinya apa-apa. Ada tuh perempuan cantik namanya Ummu Jamil. Itu artinya ibu.
ratu. Ya. Ummul Qura itu artinya ratunya kota, ibu kota. Kota paling tua gitu ya. Ummul Qura itu julukan untuk Kairo, Mesir itu ya. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi Ummu Jamil, Ratu Jamil kecantikan dari cakepnya. Seorang perempuan bernama Ummu Jamil. Hidungnya kayak Alif, kecil, mancung, tegak gitu. Nggak kayak saya. Saya ngaca-ngaca hidung saya nih kayaknya nggak kayak Alif, kayak tak rebahan ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini perempuan satu ini cakep semuanya, alisnya cakep, matanya cakep gitu, jelas gitu kayaknya, gitu ya. Nah kalau kayak kita ini kan muka minimalis nih kayak kurang-kurang jelas gitu. Sehingga sekalian nih Ummu Jamil nih cakep semuanya, kulitnya cakep, badannya cakep, semuanya udah cakep dah. Dia punya suami itu gantengnya luar biasa teman-teman. Sampai dari gantengnya orang lupa namanya, selalu panggil dia dengan pemilik wajah yang menyala. Pemilik wajah yang menyala. Dalam bahasa Arab pemilik itu Abu. Menyala itu adalah Lahab. Jadi suaminya namanya Abu, paman Nabi. Jadi kamu kalau selama ini ngebayangin Abu Lahab jelek, atau kamu salah. Abu Lahab tuh ganteng banget teman-teman. Abu Lahabnya ganteng, cakep. Istrinya Ummu Jamil, ratu kecantikan di kota Mekah. Bayang dong. Masya Allah. Sayangnya mereka tidak beriman. Si perempuan ini nih sayangnya tidak beriman. Akhirnya kemudian kerjanya tiap hari mikirin gimana caranya Muhammad celaka. Karena nggak beriman, akhirnya dia menganggap orang-orang yang beriman sebagai musuhnya, menganggap Nabi Muhammad sebagai musuhnya. Apalagi ketika dia tahu suaminya habis dikata-katain sama Nabi Muhammad, tabat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Itu teman-teman sekalian, dia marah dengan turunnya ayat tersebut. Dia cari Nabi Muhammad, dia dengar Nabi Muhammad lagi ada di dekat Bukit Sofa di area masjid sekarang ini ya, Masjidil Haram. Dia pun datang ke sana dengan muka tegang, emosi yang tak tertahankan, keringetan, sampai keringetannya di bawah hidung. Udah lihat gak orang kalau lagi marah keringetan bawah hidung? Ya. Dia bawa batu teman-teman sekalian yang cukup besar, dibawa tuh batu dengan kedua tangannya. Dia samperin. Dia lihat di masjid ada sahabat Nabi Muhammad namanya Sayyidina Abu Bakar. Itu padahal kenyataannya Sayyidina Abu Bakar nggak sendirian, dia sedang bersama Nabi Muhammad. Tapi perempuan yang bernama Ummu Jamil, si ratu kecantikan cakep luar biasa ini teman-teman, dia cuman punya cakepnya hati, nggak punya iman, sehingga akhirnya dia nggak bisa lihat Nabi Muhammad. Ini Nabi padahal lagi berduaan nih sama Sayyidina Abu Bakar, lagi cerita-cerita siapa aja Abu Bakar sekarang yang masuk Islam. Siapa aja nih, gimana nih dakwah kita nih. Udah lagi bahas-bahas kayak begitu, datang si Ummu Jamil dengan bawa batu itu. Dia bilang, ya Abu Bakar, Abu Bakar, mana tuh teman kamu tuh yang namanya Muhammad? Mana tuh si ponakan gak tahu diri itu?
kan ponakannya tuh. Inni sami'at annahu qad hajana. Saya dengar dia habis ngata-ngatain kita. Kalau aja saya ketemu sama dia, saya akan pukulkan batu ini ke kepalanya. Itu Sayyidina Abu Bakarnya tinggal bengong aja gitu. Lah Nabi Muhammad di depannya, tapi nggak kelihatan gimana sih nih gitu. Sayyidina Abu Bakar senyum aja. Bilangin tuh sama temen kamu tuh Muhammad, kalau aku ketemu sama dia, saya pukul dia dengan batu ini. Dia bawa lagi tuh batunya, dan Nabi Muhammadnya ada di situ. Sampai perempuan ini lewat jalan, Sayyidina Abu Bakar nanya, amma tarak ya Rasulullah, mara'at ya Rasulullah. Dia nggak melihatmu wahai Rasul. Padahal kau di depan matanya gitu, dia nggak lihat Rasul. Nabi bilang, bagaimana dapat melihat aku, al-ainul umya, mata yang buta dari kebenaran. Saya serem sih ini. Bagaimana dapat melihat aku, mata yang buta dari kebenaran. Kamu kalau imannya nggak kuat, nggak bisa lihat Nabi Muhammad. Iman yang kuat bisa lihat baginda Nabi besar Muhammad. Lihat di mana Ustazah? Tar di akhirat. Makanya kita mesti minta sama Allah, ya mughallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Minta iman sama Allah yang kuat, biar bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Jadi syarat utama kamu menjadi berharga, yang nomor satu adalah iman. Kalau nggak beriman, nggak ada nilaimu, teman-teman. Kalau kamu nggak percaya sama Allah, kalau kamu nggak percaya sama Rasulullah, kamu nggak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menjadikan kamu pun tidak bernilai di hadapan hamba-hambanya. Iman ini bikin kita jadi punya nilai. Alhamdulillah sih Ustazah, saya beriman kepada Allah. Teman-teman, iman itu ada prakteknya. Saya tahu, kamu kalau ditanya siapa Tuhanmu, kamu bakalan bilang Tuhan saya Allah. Kalau ditanya siapa nabimu, kamu bakal bilang nabi saya adalah Nabi Muhammad. Tapi fahamkah kamu bahwa beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa apapun yang terjadi semua dengan kehendak Allah. Beriman kepada Allah artinya meyakini bahwa pemberi rizki hanyalah Allah. Beriman kepada Allah artinya faham bahwa suamimu itu bukan memberi rizki. Dia sama denganmu, hanya tukang makan rejeki. Sama, kamu sama suami kamu tuh sama-sama tukang makan rejeki, teman-teman. Bukan yang satu ngasih rejeki, yang satu diberi rejeki gitu, enggak. Huwar Razzaq, dialah Allah satu, sang pemberi rizki. Jadi teman-teman sekalian, kalau kamu nih misalnya gitu ya, sebagai seorang istri, taatmu kepada suami, sayangmu kepada suami bergantung dari seberapa transferan yang dia kirim kepadamu. Silahkan pertanyakan keimananmu. Saudara sekalian, yang ngasih kita rezeki hanya satu, namanya Allah. Namanya Allah.
Saudara sekalian saya muliakan, saya ingat ada cerita salah satu perempuan solehah kepada saya, orang sini, orang Indonesia. Saya sekarang jadi ingat nih sama cerita ini, cerita yang sangat-sangat menarik. Dia bilang, saya ustazah, berapa tahun silam, lagi masih belum musim, belum ada telepon genggam, kayak 20-an 25, 30-an tahun lalu gitu. Ya sekarang usia beliau sekitar 60-an ya. Ya zaman beliau muda lah gitu, 30-an tahun. Dia itu ceritanya nikah sama, dia orang Indonesia ya. Dia nikah sama orang Saudi Arabia. Sama orang Mekah. Satu waktu dia pulang ke Indonesia. Habis pulang ke Indonesia, karena memang suaminya di sana, dia kemudian berangkat lagi ke sana. Nyampe di sana, dia masuk ke apartemennya, gitu kan? Tahu-tahu dia dapat surat dari suaminya. Suaminya menyatakan kepada dia bahwa suaminya menceraikan dia. Jadi sekarang dia nih harus menjalani iddah sebatang kara sendirian di negeri orang, di apartemen. Memang mereka kan tinggalnya kan di apartemen semua tuh di sana ya, rumahnya kan rumah tingkat ke atas. Jadi dia pun tinggal sendirian di apartemennya. Itu teman-teman saya sekalian, mungkin nih si mantan suaminya mengira bahwa dia pulang kali gitu, dan keluarganya nyangkain kan dia udah sama suaminya di Mekah. Jadi ini sama-sama nggak ada yang cari tahu keadaan dia juga gitu. Dia bilang, dan ustazah, saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa, dan saya sekarang mesti jalanin iddah untuk tidak keluar rumah. Saya tahu saya sekarang adalah seorang janda, diceraikan oleh suami saya, dan saya sekarang sendirian di negeri orang. Dia bilang, saya sempat galau, nangis-nangis, tapi habis itu saya mikir, ya Allah, orang bisa meninggalkan saya, tapi saya tahu Engkau tak akan pernah meninggalkan saya. Orang tua saya nggak tahu saya sekarang ada di mana. Mereka, keluarga saya di Indonesia, nyangkain saya bersama suami saya. Suami saya mantan ya, dia nyangkain saya pulang kembali ke negeri saya. Dia bilang, sekarang ini saya sendirian, akan tetapi saya tahu ya Allah, Engkau tahu keberadaan saya. Ibu-ibu sekalian, dia sehari, 2 hari, makanan yang dia punya habis. Dia udah sempat beli gitu ya, dengan sisa uang yang dia punya, terus habis itu habis. Hari besoknya, itu dia udah bener-bener nggak punya makanan, nggak punya apa-apa. Dan dia tahu orang iddah harus ada di dalam rumah. Jadi dia pun sendirian. Apa yang dia lakukan? Dia munajat sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah. Sempet tuh dia bilang, hati saya tuh kayak ngajakin aja, keluar aja, pergiin rumah mantan suami kamu, seenggaknya kamu minta untuk nantinya gimana, gitu kan ya, nafkahnya ini apa segala macem lah gitu, segala macem nih dia punya pikiran. Tapi terus dia pikir gini, manusia bisa buat apa? Urusan saya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak tahu saya ada di mana, tapi Allah tahu saya ada di mana. Ibu-ibu sekalian, imannya dia bilang, kenapa saya harus khawatir urusan rezeki, urusan makanan saya? Saya di dalam rahim ibu saya aja Allah datengin kok rezeki saya. Betul gak? Bu, Dek, Kak, kamu dalam perut ibu kamu pernah kelaparan gak?
Nggak pernah. Kamu dalam perut ibu kamu pernah stres nggak? Nggak pernah. Kamu dalam perut ibu kamu pernah marah-marah nggak? Urusan duit, urusan rezeki? Nggak pernah. Allah sampaikan rezeki kepadamu sedangkan kamu berada dalam rahim ibumu. Sekarang kamu udah ada di atas muka bumi, kamu pikir rezekimu pindah gitu sumbernya, nggak lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak pernah, dek, nggak pernah, nggak pernah, bu. Rezekimu dari Allah, dari Allah. Bahkan beras yang ada di dapurmu belum tentu jadi rezekimu. Apa yang akan kamu makan nanti malam kamu nggak tahu. Apa yang akan kamu makan nanti siang kamu nggak tahu. Allah tahu. Maka kata para ulama, jika bahkan kamu nggak tahu alamat rezekimu, tenang aja, rezekimu tahu alamatmu. Gak akan pernah tertukar, tidak akan pernah salah alamat, tidak akan pernah nyasar. Yang jadi rezekimu pasti akan sampai kepadamu. Hilangkanlah segala keraguan-raguanmu itu. Enggak usah. Tapi ustazah, bukannya selama ini nafkah itu wajib bagi suami? Suamimu bisa jadi adalah jalan rezekimu, tapi bisa jadi juga enggak. Teman-teman sekalian, kamu di majelis kadang dapat rezekinya dari majelis, ada dikasih kue, ya kan ya. Kadang-kadang juga kamu nggak ada rezeki juga dari majelis karena memang nggak pernah tahu, nggak kebagian barangkali, itu kan ceritanya. Sehingga sekalian saya muliakan. Dan kadang-kadang nih ya, kadang-kadang di majelis pas ada dibagiin makanan tuh, kamu liatin tuh, ih kroket, kamu seneng banget tuh ceritanya. Pastel, donat. Akhirnya kamu ambil, kamu masukin ke tas, kamu pikir itu rezeki kamu, tahu-tahu lupa. Ingat-ingat baru 3 hari kemudian, pas mau pergi ke pengajian, buka tas kok bau gitu. Masya Allah. Pernah begitu? Oh berarti ini nih yang tukang ambil makanan. Masya Allah, Masya Allah. Itu tuh bu tuh. Kalau bukan rezekimu nggak bakalan bisa sampai ke dalam perutmu, nggak bisa. Mau udah ada di tanganmu, mau udah ada di tas kamu, kalau udah bukan rezeki kamu nggak akan pernah bisa sampai padamu. Ini yang difahami nih sama teman saya yang cerita ini. Dia bilang, saya pun mulai, saya bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya zikir, saya sholawatan, saya sibuk-sibuk sendiri aja, saya bersih-bersihin apartemen saya mandi, udah saya kerjain aja apa yang mesti saya kerjain. Dia bilang sampai waktu makan siang saya nggak punya makanan apa-apa. Mulai ini kalau orang hatinya nggak kuat-kuat imannya nih, udah kabur ini ya, udah bakalan nyari apa atau bahkan ngemis. Hati-hati teman-teman. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, tiap kali kamu minta sama orang, tiap kali kamu ngemis atau minta sama orang, ya'tilak nuktah sauda yaumal qiyamah, 1 titik hitam di wajahmu di akhirat nanti. Tiap kali minta, tiap kali 1 titik hitam. Gimana kalau orangnya tukang mintaan? Gimana kalau emang selamitan? Gimana kalau kerjaannya suka nadahin tangan di bawah? Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Teman-teman saya sekalian, akhirnya dia pun tungguin aja rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bener dong. Nggak lama kemudian ada yang ketuk pintu. Dia ngintip dari, ada tuh biasanya kalau di apartemen atau hotel suka ada lobang, bisa ya, itu dari dalam bisa
ngelihat yang di luar nggak bisa ngelihat yang di dalam. Jadi dia bisa ngelihat dari lubang tersebut, ternyata seorang laki-laki. Dia nggak mau dong bukain. Saya perempuan, saya sedang iddah, saya nggak mau bukain pintu untuk laki-laki yang bukan mahram saya. Akhirnya terus dia diem aja, nggak mau bukain pintu. Terus gedor lagi dari luar, dia nggak mau bukain pintu. Dari yang asalnya ketuk gitu ya, dia nggak bukain pintu. Akhirnya orang tersebut ngedor gitu, yang di luar itu. Dia tetap nggak mau bukain pintu. Saya nggak mau ngerjain sesuatu yang nggak dihalalkan sama Allah. Saya mau menjaga diri, saya nggak mau ketemu sama laki-laki yang bukan mahram saya. Itu padahal udah lapar teman-teman. Dia bilang yang ngasih rezeki saya Allah, saya nggak mau urusan-urusan sama manusia, saya mau Allah aja. Jadi sekalian saya muliakan. Habis itu dia masuk lagi ke dalam, dia sholawatan apa segala macam gitu. Tahu-taunya orang tadi tuh gedor lagi, dia nggak bukain pintu, akhirnya ada surat masuk ke bawah pintu itu ya, ada surat masuk. Dia pun buka surat tersebut, isi suratnya kayak begini nih. Maafkan saya, tapi saya ini adalah seseorang yang tinggal di atas apartemen kamu. Dia bilang saya beberapa waktu yang lalu bernadar, kalau urusan saya yang ini tuh bagus, berhasil gitu ya, dia ada satu project atau apa gitu, dia bilang kalau urusan saya ini berhasil, saya akan ngasih orang di bawah apartemen saya senilai sekian juta gitu. Cara Allah ngasih rezeki sama hambanya itu emang luar biasa teman-teman, luar biasa. Maka yang harus kamu angkat itu emang keraguannya masalahnya. Dia bilang dan tadi malam kemarin dia bilang ini usaha saya ini mendapatkan hasilnya, jadi hari ini saya melaksanakan nadar saya tersebut. Bukalah pintunya, saya tahu mungkin kamu adalah seorang perempuan yang tidak mau berjumpa dengan laki-laki. Dia bilang saya taruh semuanya di depan pintu rumahmu, terima kasih dan saya sudah melaksanakan nadar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia buka teman-teman, pintunya itu semua bekal makanan dari beras, daging, semuanya ada di depan pintu rumahnya, termasuk uang dalam nilai jutaan rupiah gitu ya, tapi itu pakai uang real itu kan gitu, di dalam amplop di depan pintu kamarnya. Jadi andai kamu tidak tahu alamat kamu sekalipun, tenang aja, Allah tahu alamatmu. Kamu nggak tahu alamat rezekimu, Allah tahu alamatmu dan rezekimu tahu alamatmu. Guru saya Babah Nur mengatakan tidak ada satu butir nasi kecuali ketulis di situ bakalan jadi rezekinya siapa. Nggak ada satu biji kurma kecuali ketulis di situ bakalan jadi rezekinya siapa. Nggak akan pernah bertukar, nggak akan pernah tertukar, nggak akan ada yang pernah salah alamat. Teman-teman sekalian, jangan ragu-ragu urusan rezeki, jangan ragu-ragu urusan rezeki. Nilaimu ada pada keimananmu kepada Allah. Yakinlah saja bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sang pemberi. Nilai kamu yang nomor satu, kamu akan berharga apabila kamu nomor satu beriman. Mudah-mudahan Allah kuatkan keimanan kita. Allah kuatkan keimanan kita insyaallah. Semoga Allah kuatkan iman kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nomor satu iman. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang nomor dua, nilai kamu itu ada pada ilmu.
Kalau kamu pengen jadi perempuan yang berharga, milikilah ilmu. Bu, Dek, belajar yang benar. Agamamu itu pelajari yang benar. Jangan sampai kamu sebagai perempuan nggak tahu gitu. Ini saya keluar darah wajib sholat apa enggak ya? Ini saya kalau kayak gini nih wudhu saya batal apa enggak ya? Kamu jangan sampai nggak tahu. Kamu jangan sampai ngerjain ibadah tapi kamu nggak paham ibadah tersebut itu sah atau tidaknya. Bahkan ada, mudah-mudahan kita tidak menjadi salah satunya teman-teman saudaraku sekalian yang bahkan nggak bisa baca Quran. Nah ini jangan sampai ada di antara kita yang kayak begitu. Ayo, yang belum bisa baca Quran pelajarin. Ustazah saya udah tua, nggak apa-apa, biar kita tua juga belajar yang benar. Karena ilmu tuh punya nilai teman-teman. Ilmu tuh bikin orang jadi punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, teman-teman, adik-adik nggak lihat apa orang tuh kalau dia berilmu, dia jadi ulama, jadi mulia, Dek. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Masya Allah. Orang tuh kalau punya ilmu, dia jadi bernilai gitu. Subhanallah. Makanya kalau mau nyari kemuliaan adanya pada ilmu. Kata Nabi Muhammad gini, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen mulia dunia, dia mesti punya ilmu. Siapa yang kepengen bahagia di akhirat, mulia di akhirat, dia juga mesti berilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang kepengen mulia dunia akhirat, maka itu juga bisa didapat dengan ilmu. Perempuan-perempuan mulia semuanya adalah perempuan-perempuan yang berilmu. Ngerti ilmunya, difaham. Faham menjalin hubungan sama Allah tuh mesti kayak gimana. Faham nata hati mesti kayak gimana. Bahkan semakin kamu berilmu, semakin ngerti isinya Al-Quran, ilmu tersebut akan menjadi cahaya yang menerangi jalan kehidupan dirimu itu. Kamu sebagai perempuan kalau berilmu, kamu bakalan jadi mulia teman-teman. Makanya jangan berhenti belajar. Belajar aja terus. Gitu ya. Jika andai ilmu kamu tuh nggak bisa bikin kamu mulia dunia, sekurangnya kalau kamu terus saja menuntut ilmu agama, maka sekurangnya ilmu tersebut bisa bikin kamu mulia di akhirat nanti. Ada nih, ini salah satu cerita yang sering diceritakan oleh guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ada dulu seorang perempuan tinggal di satu kampung. Dia tuh punya nama tapi orang lupa menamanya karena dia tuh seringnya dipanggilnya miskinah. Perempuan miskin. Emang beneran miskin? Dedek jangan difoto saya ya. Iya. Baik. Sehingga sekalian saya mau, Ustazah kenapa sih nggak mau difoto? Saya itu belajar kepengen, masih baru kepengen dan masih baru belajar untuk jadi seperti yang disampaikan Sayyidah Fatimah tentang perempuan. Ini nih salah satu dari ilmu nih. Ya, Sayyidah Fatimah menyampaikan tentang sebaik-baik perempuan, an la tara rajulan wa la yarahar rajul, yang tidak dilihat laki-laki dan yang tidak melihat laki-laki. Masih jauh, tapi saya belajar untuk tidak dilihat sama laki-laki yang bukan mahram saya. Nah, kalau teman-teman foto, takutnya kan ntar fotonya kan dilihat sama suaminya, dilihat sama anaknya yang di HP itu.
takutnya kemana-mana. Enggak kok Ustazah, nih HP saya pegang sendiri gitu, cuman buat liatin doang kalau kangen mau Ustazah. Misalnya nih ada yang alasannya begitu ya. Teman-teman saya sekalian, kau HP kamu tuh nasibnya kayak gimana? Takut hilang, ya kan? Takut dicuri orang, kita nggak paham gitu. Ya saya sih lagi nggak doain ya. Ya doain, tapi ya kalau itu terjadi gara-gara kamu foto saya, ya terserah dah. Insya Allah enggak ya Bu ya. Jadi kayak begitu. Saya masih belajaran, masa teman-teman nggak mau bantuin saya yang sedang belajar mengamalkan ilmu saya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Sedikit sekalian yang saya muliakan, kembali kepada si miskinah tadi nih. Dia ini kerja, dia hidup sebatang kara, nggak punya suami, nggak punya anak, dan nggak punya saudara-saudara, semuanya udah meninggal. Dia hidup sebatang kara, teman-teman. Kerjaan dia untuk menafkahi dirinya, dia adalah bekerja sebagai tukang ngambilin air di sumur. Jadi emang beneran miskin banget gitu si perempuan ini. Jadi dia tuh akan ambilin air di sumur terus dibawain ke rumahnya orang gitu ya, langganan dia, nanti dia dikasih uang gitu. Nah dari situ tuh dia makannya gitu. Ini perempuan mulia nih, nggak minta-minta, walaupun miskinnya kayak begitu, dia tetap kerja loh, tetap kerja ngambilin air di zaman tersebut ya. Nah cuman bedanya dia itu setiap kali dengar ada majelis di mana aja di dekat di area kampungnya dia ada ulama datang gitu kan, di masjid mana aja dia pasti hadir, didengerin, biar kata di pojokan gitu didengerin aja. Terus nanti itu habisnya didengerin, diamalkan dalam kehidupan dia dan diajarkan kepada siapapun aja yang dia temuin. Si miskinah ini nih, biar kata dia miskin tapi dia erat sama ilmu. Jadi entar tuh kalau lagi ngangkutin air tuh, dibawa air dari sumur ke rumahnya siapa gitu, dia entar sambil cerita tuh sama temen-temennya gitu. Ini kan kita udah masuk bulan Rejab nih, jangan lupa yang katanya Ustadz kemarin tuh yang di masjid itu tuh, katanya gini, kita kalau habis subuh sama habis maghrib selama bulan Rajab nih baca doa itu, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi hari sama 70 kali malam hari habis maghrib. Oh iya, untung kamu ingetin nih miskinah, kalau nggak saya lupa. Tuh kan sama itu lagi tuh bulan Rajab pokoknya banyak-banyakin puasa katanya. Dia selalu tuh ingetin tuh teman-temannya tuh gitu kan, dia ceritain apaan kemarin tuh ada Ustazah Halimah tuh, saya hadir tuh di majelisnya yang di Masjid Raya Bogor gitu kan, cerita Ummu Jamil, ya ampun. Apa yang dia terima dari ilmu dia sampaikan kembali teman-teman sekalian kepada siapapun aja yang dia temuin. Dia bukan perempuan berilmu tinggi gitu, bukan, tapi dia amalkan setiap hal yang dia dengar dari para guru, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah, dan dia mengamalkannya serta mengajarkannya kepada siapapun yang dia temui. Itu aja yang dia lakukan. Selebihnya semuanya sederhana, dan seperti yang teman-teman udah dengar tadi, dia adalah orang yang sangat miskin. Satu hari meninggal dunia dong. Satu waktu dia meninggal dunia. Habis dia meninggal dunia, beberapa hari kemudian ada ulama di kampung itu, udah ustadz di kampung itu tuh, kiai di kampung itu, mimpiin dia. Tapi di mimpinya itu si miskinah pakai baju yang sangat mewah sekali, bahkan pakai mahkota, udah kayak ratu. Tuh si Ummu Jamil jadi kayak begitu, gitu kan ya? Ini si miskinah, masya Allah teman-teman saya sekalian, masya Allah, miskinah kelihatan kaya raya, pakai sepatu bagus, pakai baju bagus, pakai perhiasan yang sangat indah, bahkan pakai mahkota.
Dia jalan melenggak-lenggok miskinah. Kemudian dalam mimpinya si kiai ini tadi nih, orang alim tadi ini manggil dia gitu, ya miskinah, ya miskinah. Miskinahnya noleh sambil senyum, dia bilang begini, zahabatil maskanah wa ja'al ghinal akbar. Kemiskinan saya udah hilang, sekarang Allah gantikan saya dengan kekayaan yang paling besar. Wih, keren bener nih miskinah. Kamu jalan kayak gitu miskinah. Ya, inilah jalannya hamba yang dirahmati Allah di pelataran kedermawanannya. Wih, dia cakep. Dia bilang, dengan apa wahai miskinah kamu dapetin kemuliaan seperti ini? Di alam barzah miskinah jadi konglomerat. Dengan apa miskinah kamu dapetin kemuliaan seperti ini? Kamu begitu berharga sekarang ini, dengan apa kamu mendapatkannya? Miskinah menjawab, bijulusi lima jalisid dzikr majalisit ta'lim wa ta'limi iyaha. Karena saya selalu duduk di majelis-majelis ilmu, kemudian saya menyampaikannya kepada teman-teman saya. Saya nyampein sama orang lain. Itu ternyata yang membuat saya sekarang jadi perempuan yang mulia. Mudah-mudahan nih itu juga bisa jadi orang yang selalu dapat menyebarkan kebaikan-kebaikan. Ya Bu ya, selalu dapat menyebarkan kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu juga gitu, habis dengerin kajian gitu, pulang-pulang sampein Bu. Pulang-pulang sampein. Gitu kan? Makanya kalau di pengajian tuh jangan ngantuk. Terus kok lupa-lupa gitu. Pokoknya ada tuh ya nak ya, orang ya, dia tuh istrinya Abu Lahab. Siapa namanya mah? Siapa gitu ya. Suka ada tuh yang kayak begitu tuh. Ada yang begitu di sini. Kalau cerita suka lupa-lupa. Ya Allah. Jadi itu syarat kedua untuk bisa menjadi seorang perempuan yang mulia, menjadi seorang perempuan yang berharga. Yang nomor satu apa tadi? Yang nomor dua apa? Ilmu. Yang nomor tiga teman-teman sekalian, amal soleh, ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menjadikanmu berharga. Nilai kamu itu bukan daripada seberapa banyak harta yang kamu punya, bukan dari seberapa kecantikan yang kamu punya, bukan dari seberapa kaya suami kamu, bukan, ataupun seberapa lucu, seberapa berprestasi anak-anak kamu, bukan teman-teman sekalian. Nilaimu adalah seberapa taatmu di mata Allah. Yang taat jadi hamba Allah, disuruh sholat jangan tinggal, kan begitu? Jangan pernah berpikir buat ninggal sholat, ya. Jangan pernah berpikir buat ninggal sholat. Kalau bisa malah ditambahin sholatnya, tambahin sholat malam, biar sebentaran juga bangun tahajud, kan gitu. Bangun sebelum subuh deh, seenggaknya setengah jam aja gitu. Bangun, tapi bukan asal ke kamar mandi doang habis itu tidur lagi. Kelakuan tuh. Suka ada yang kayak begitu. Udah bangun bagus-bagus jam 3, kamar mandi doang habis itu tidur lagi. Kayaknya masih rada lamaan dah, tar dah tidur lagi ah. Pas bangun-bangun udah siang ya, kadang-kadang malah sampai segala subuh-subuhnya ketinggalan. Teman-teman, saya sering sampaikan ini ya, ketika ada orang sholat, bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia berharga di mata Allah, Allah mengizinkannya untuk menghadap kepadanya. Ketika kamu sholat, bukan hanya karena kamu mau sholat, akan tetapi karena kamu masih punya nilai di mata Allah,
Allah masih mengizinkanmu untuk menghadap kepadanya. Ketika kamu tidak mau sholat, ketika kamu tidak sholat, bukan karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu tidak berharga di mata Allah, sehingga Allah tidak mengizinkanmu untuk menghadap kepadanya. Taat itu undangan, teman-teman. Ibadah itu undangan. Tidak akan ada yang dapat menghadirinya kecuali yang diinginkan oleh sang pengundangnya. Kalau kamu nggak dikehendaki sama yang ngundang buat datang, kamu nggak bisa datang. Demikianlah ketaatan. Taat tuh kayak gitu. Nih yang hadir di majelis ini, yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala buat hadir, teman-teman. Jangan salah, bukan hanya karena kamu pengen datang terus kamu datang. Belum tentu. Belum tentu. Ada juga yang sebenarnya kagak pengen datang. Tapi ya gitu, diajakin sama temennya atau apa gitu kan, dia nggak tahu sebelumnya. Pas kemarinan lihat ada flyernya di situ tuh, ada balihonya, datang dah, tahu-tahu datang. Ada berapa banyak loh orang-orang di sini tuh yang tadi malam nggak berniat datang tapi akhirnya datang. Ada juga di sini yang asalnya niatnya mau datang tapi hari ini jadi nggak datang. Ada juga yang begitu. Itu siapa yang netepin? Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman, saya diajarin sama para orang-orang soleh-solehah di Kota Tarim, tempat saya tinggal dulu. Kalau dengar satu kebaikan, apapun aja kebaikan itu, niat buat bisa melakukannya. Niat biar mampu melakukannya. Lagi diceritain tentang pahalanya Rejab misalnya begitu ya, tentang banyak puasa bulan Rejab atau tentang istighfar di bulan Rejab, niat aja dulu, niat aja, nggak kemudian mikir yang ya udah deh kalau inget ya kita kerjain ini, nggak, kalau lupa mau gimana lagi, tuh kamu ragu-ragu gitu. Masalahnya itu taat tuh bukan sekedar kamu mau atau kamu nggak mau, tapi Allah mau atau Allah tidak mau. Jadi kalau dengerin kebaikan apapun itu, niat dalam hati, ya Allah mudahkan saya untuk dapat melakukannya. Orang-orang di Tarim itu seperti itu. Bahkan kalau mereka dengar Robiah Adawiyah tiap malam punya 1000 rakaat, Allahumma ij'alni minhum, gitu. Ya Allah jadiin saya kayak begitu ya Allah. Allahumma ij'alni kamaha ya Allah. Gitu, minta kebaikan-kebaikan. Ini orang kita nih kebalik-balik. Orang kita kalau urusan dunia suka minta. Misalnya nih ngelihat orang rumahnya kayak, ya Allah kepengen dong. Ya Allah saya kepengen juga tuh yang kayak begituan. Ngelihat ada mobil mewah, ya Allah kepengen saya kayak begitu. Ngelihat orang jalan-jalan mulu keluar negeri, ya Allah saya kepengen tuh begitu ya Allah. Gitu ya, ngelihat orang punya suami ganteng, ya Allah kepengen tuh saya kayak begitu. Kalau dia belum punya suami, teman-teman sih sekalian. Tapi kalau giliran amal-amal soleh, ada orang yang bisa 3 hari kan, kita mah yang nggak mungkin lah, kagak ada kepengen-kepengennya gitu, nggak ada kepengen-kepengennya. Kalau masyarakat di Tarim tuh yang saya pernah tinggal di sana 4,5 tahun, itu kebalik teman-teman. Kalau urusan dunia itu mereka tahu itu adalah yang terbaik. Lihat orang kaya nggak terlalu kepengenan kaya gitu. Mereka bilang buat dia kayaknya baik kali kaya. Kalau buat saya belum tentu. Saya kalau sama Allah dikasih kaya banget gitu mungkin nggak bener malahan saya. Ya udah aja deh, udah yang Allah kasih yang terbaik. Kalau urusan dunia tuh kayak begitu mereka. Tapi kalau urusan akhirat, urusan ibadah, apapun aja dari kebaikan ibadah yang mereka dengar, angkat tangan, ya Allah saya kepengen jadi yang kayak begitu. Ya Allah saya kepengen jadi yang kayak begitu. Gitu teman-teman. Saya bahkan pernah dikasih tahu nih ya, ada satu ustazah, dia bilang kayak begini, sekarang dia udah jadi ustazah nih sekarang. Dia bilang, saya itu kenapa salah satu hal yang membuat saya pergi mondok, kemudian
belajar agama, kemudian sekarang jadi ustazah. Dia bilang, saya zaman saya SMP dulu, dia bilang saya pernah dibawa sama ummi saya pergi hadir majelis, saya lihat Ustazah Halimah ngajar di situ. Dia bilang saya bengong aja ngelihatnya, saya masih muda, dia bilang saya masih SMP. Dia bilang saya liatin, ya ampun, pinter banget ya, saya pengen tuh jadi kayak gitu. Terus saya cerita sama abah saya, dia bilang, abahnya adalah seorang ustadz ya, kelulusan Mekah. Dicerita sama abahnya, tadi bah, udah lihat ustazah bah, ustazahnya masih muda. Zaman itu saya masih muda ya, pas di SMP kan saya masih muda. Dia bilang, abahnya terus bilang kayak gini, nak, nih abah mau ngasih sama kamu ilmu. Kamu nak, kalau ngelihat orang yang solehah, yang ibadahnya bagus, yang ilmunya banyak, kamu kalau ngelihat ulama, orang-orang yang dimuliakan Allah, kamu lihat dan kamu kagum, kamu minta sama Allah, ya Allah saya kepengen jadi seperti itu. Kemudian bacalah sholawat dan bacalah surat Fatihah. Sholawat sama Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah saya kepengen jadi kayak begitu. Fatihah gitu. Gitu. Kita kalau dengerin kebaikan-kebaikan, ada orang bisa begini, ada orang bisa begitu, urusan kebaikan, gitu ya. Ada orang tuh bangun masjid, bagus masjidnya, gitu ya. Ada orang bisa bikin pondok pesantren, masya Allah. Andai pun kamu nggak seperti itu, kamu bisa minta kepada Allah agar salah satu dari anak-anakmu ada yang kayak begitu. Gitu teman-teman. Baca apa tadi? Sama Fatihah. Saudara sekalian saya muliakan, itu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, undangan. Kamu jadi bernilai kalau kamu itu punya hubungan sama Allah Subhanahu wa taala yang sangat erat, yang sangat dekat, dan itu bisa terlaksana dengan ibadah-ibadahmu kepada Allah, dengan ketaatan-ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ceritain, Ibunda Habib Umar bin Hafid, guru saya. Itu teman-teman saya sekalian, anaknya kan sampai bisa jadi anak soleh kayak begitu ya. Sampai anaknya bisa jadi wali min auliyaillah, Habib Umar bin Hafid. Kemudian lagi Habib alim masyhur itu mufti teman-teman, mufti kota Hadramaut Tarim. Ibundanya, nih kamu perlu kenalan nih sama orang anaknya bisa jadi soleh-solehah kayak begitu. Saya banyak ketemu sama putri-putri beliau ya. Itu putri-putrinya masya Allah semuanya orang-orang masya Allah semua. Orang-orang yang ngeberkahin semuanya gitu. Emang luar biasa banget. Saudara sekalian, beliau ini Hubabah Zahra namanya. Perempuan sederhana, perempuan yang ya kalau dibilang kayak yang kaya gitu, enggak juga. Enggak, teman-teman, sederhana sekali. Bahkan dulunya lebih sederhana lagi. Dulunya awal-awal nikah, itu beliau itu punya rumahnya tuh kecil banget. Yang sampai rumahnya itu cuma satu kamar, satu dapur gitu ya. Kamar nyambung kamar, terus di luar kamar itu dapur, ada kamar mandi sama ruang tamu yang sangat-sangat kecil. Tapi suaminya Habib Muhammad bin Hafid itu ngajar, dan kalau beliau ngajar itu murid-muridnya itu masuk semuanya ke dalam rumah itu, sampai kamarnya itu juga dipakai buat murid-muridnya duduk. Beliau nggak punya tempat buat duduk, naik ke atas sutuh. Orang Arab itu kan rumahnya di atasnya tuh dak gitu, naik di atas sutuh. Baba Zahra tuh diem aja gitu nungguin suaminya ngajar, teman-teman, bisa sejam 2 jam. Dan itu kadang-kadang kalau lagi di waktu musim panas bisa sampai 50 derajat Celcius kepanasan di atas atap. Beliau, teman-teman saya sekalian, tiap kali ngerasain kepanasan itu selalu doa sama Allah, ya Allah, saya kepanasannya di dunia aja ya Allah, di akhirat jangan. Tiap kepanasan
dia taat sama Allah Subhanahu wa taala, dia ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dia bilang, ya Allah, saya kepanasannya di dunia aja, di akhirat jangan. Teman-teman saya sekalian, saya ingat banget sama Hubabah Zahra itu adalah orang yang ada kejadian apa aja beliau selalu ingatnya sama akhirat. Saya pernah satu waktu lagi di majelis di waktu malam gitu ya, kita lagi hataman Quran, terus lagi ada majelis lah gitu kan, di waktu malam-malam di Daruz Zahra ada Hubabah Zahra di situ di depan kita semuanya gitu ya. Lagi kita enak-enak gitu di majelis tersebut itu tiba-tiba lampunya mati. Itu yang namanya anak-anak santri, begitu lampu mati ini sama kayak mak-mak gini nih, kayak ibu-ibu nih, kayak teman-teman di sini juga. Kalau lampu mati di waktu malam gelap semuanya, apa yang biasanya kamu langsung lakukan? Teriak, kayak yang gitu kan, kaget gitu, lampu mati teriak gitu. Semuanya seperti itu, gitu kan, kecuali Hubabah Zahra. Hubabah Zahra begitu lampu mati, itu beliau langsung bilang kayak gini, Allahumma nawwir kuburana ya Rabb. Ya Allah, terangkanlah kubur kami nanti ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini memang hatinya nggak pernah lupa sama Allah, hatinya nggak pernah lupa sama akhirat, yang dipikirin selalu saja urusan akhirat. Ini jadi perempuan bernilai teman-teman, yang doanya mustajab, yang selalu dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Nah kalau bicara taat, Hubabah ini cerita disampaikan sama putri beliau. Jadi waktu saya nulis bikin buku Bidadari Bumi, saya kirim surat sama cucu Hubabah Zahra. Waktu itu Hubabah Zahranya udah meninggal. Waktu saya bikin buku Bidadari Bumi kedua, itu baru aja ya di masa pandemi kemarin, tahun 2021. Saya masukkan beliau sebagai salah satu dari bidadari-bidadari bumi. Saya kirim surat sama cucunya, saya minta diceritain tentang neneknya. Akhirnya kemudian mereka cerita tuh, mereka bikin surat panjang sama saya, ceritain tentang kehidupannya, biografinya Hubabah Zahra. Ini salah satu cerita yang saya dapeti dari putri beliau. Teman-teman saya sekalian, kata putrinya gini, Hubabah Zahra itu, saya tinggal bersama dengan Hubabah Zahra dari sejak saya muda sampai dengan saya umur gitu kan ya. Itu dia bilang, tidak ada satu malam pun yang umi saya ketinggalan tahajud. Umi saya nggak pernah ninggal tahajud kecuali satu kali, satu malam doang. Seumur hidup teman-teman, nggak pernah ninggal tahajud kecuali satu malam. Dan tahajud bukan asal tahajud. Kata putri-putrinya, kami kalau malam-malam kebangun, kemudian kami keluar dari kamar kayak mau ngambil air, mau ngambil minum, mau kamar mandi gitu, kami suka lewatin kamarnya Umi dan kami sering mendengar isak tangis Umi dari dalam kamar. Tahajud dengan linangan air mata, dengan tangisan. Apa yang beliau minta? Ya Allah, sayangi saya ya Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ya Allah, sayangi keluarga saya ya Allah. Ya Allah, ampuni semuanya ya Allah. Ya Allah, gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, dia bilang umi saya seumur hidupnya nggak pernah ninggal tahajud ya, dari mulai remaja gitu kan, nggak pernah. Sekali-sekalinya doang nih ninggal tahajud, gara-garanya malam hari itu beliau lelah dan sedang kurang sehat juga. Kemudian memang lagi habis selesai acara gitu, jadi memang badan udah capek banget juga gitu kan, tidurnya udah larut malam. Beliau bangun ketika dengar suara adzan. Beliau tuh tinggalnya di samping Masjid Al-Mudhar. Jadi beliau nggak bangun sampai dengar suara azan. Pas bangun itu pas adzan subuh. Adzan subuh. Itu begitu beliau bangun, kata putrinya nih, begitu beliau bangun pas adzan subuh, gemeteran badannya sampai kayak nggak sanggup turun dari tempat tidur. Adzan,
Itu adzan subuh. Ya Allah, Zahra nggak bangun tahajud. Ya Allah, maafin Zahra ya Allah. Ya Allah, saya nggak bangun tahajud. Maafin ya Allah. Maafin ya Allah. Gemeteran kakinya kayak nggak bisa bangun dari tempat tidur. Ya Allah, Zahra nggak bangun tahajud. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kasihanin Zahra ya Allah. Astagfirullah. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Kata putrinya, sepanjang hari itu Umi saya menangis gak henti karena ketinggalan satu tahajud. Nih, perempuan berharga tuh yang begitu. Hah? Kalau kamu jadi perempuan, nangis kamu karena tersinggung. Kalau kamu jadi perempuan, nangis kamu karena cemburu. Kalau kamu jadi perempuan, nangis kamu karena nggak dapet transferan. Kalau kamu sebagai perempuan, nangis kamu karena ada yang ngatain kamu begini, kamu begitu, kamu sakit hati. Itu nggak ada bedanya kan antara kamu sama perempuan yang tidak beriman kepada Allah sama perempuan yang kafir. Teman-teman sekalian, maaf, sama perempuan yang jual diri itu, sama perempuan yang apa istilahnya itu, wanita tunasusila. Teman-teman sekalian, gak ada bedanya. Mereka juga kalau cemburu nangis, mereka juga kalau tersinggung nangis, mereka juga kalau ngerasa hatinya kayak nggak dianggap sama orang nangis. Teman-teman sekalian, mereka juga kalau lagi nggak punya duit nangis. Gak ada bedanya tangisan kamu sama mereka. Kalau kamu kepengen menjadi seorang perempuan yang berharga, jadikan tangisanmu untuk Allah. Jadikan tangisanmu karena takut kepada Allah. Jadikan tangisanmu karena malu kepada Allah. Jadikan tangisanmu karena berharap cintanya Allah. Jadikan tangisanmu karena rindu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, kasihanilah aku dunia dan akhirat ya Allah. Pandanglah aku dengan pandangan kasih sayangmu. Kalau kamu menangis karena takut di akhirat nanti Allah tidak ridho kepadamu, itu baru yang namanya tangisan. Kalau kamu sama Allah nggak ditakdirkan untuk mengerjakan kebaikan, kemudian kamu menangis malu kepada Allah seperti Hubabah Zahra yang malu karena malam itu tidak bangun tahajud hingga menangis sepanjang hari, itu yang namanya hamba yang mulia, hamba yang berharga di sisi Allah. Begitu kamu berharga di sisi Allah, doa-doamu seakan selalu didengar sama Allah. Makanya itu sebabnya kenapa Hubabah Zahra punya anak, punya cucu orang-orang mulia semua, teman-teman. Ya nggak salah emaknya begitu, ibunya begitu. Nah kalau model ibunya yang nangisnya karena tersinggung, duh mama sakit hati mama, dikatain begitu tuh sama tetangga tuh, liatin ntar tuh Allah maha membalas. Kamu sangkut pautin Allah sama emosi kamu. Kata Allah, kamu yang emosi kenapa aku dilibatin? Kamu yang emosi kenapa saya yang suruh bales? Teman-teman saya sekalian, dan kamu tuh ya kalau bilang bahwa tenang, liatin nanti Allah akan balas, kamu nggak pernah mikir apa bisa jadi keburukan yang sekarang kamu terima adalah balasan Allah buat kamu di masa lalu. Kamu mungkin sering berbuat itu kepada orang lain sehingga Allah sekarang membalasmu dengan hal yang seperti itu. Maka mari teman-teman saya sekalian belajar untuk menjadi perempuan yang mulia dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala.
Nih Hubabah Zahra, waktu ditanyain gini nih, Hubabah, kok anak-anaknya bisa jadi anak-anak soleh-soleha, gimana caranya dah Hubabah? Anak-anak Hubabah Masya Allah semuanya gitu, gimana Hubabah caranya? Kasih tahu kami dong. Kata Hubabah, gampang nak. Anak-anak itu adalah cerminan orang tua. Kamu kalau kepengen cerminmu bagus, ya gampang, kamunya aja tinggal bagusin. Nanti yang dicerminkan juga jadi bagus. Solehahkan dirimu, anak-anakmu akan menjadi soleh-soleha. Gitu kata beliau. Hubabah Zahra. Kabarnya Hubabah Zahra lagi nimang anaknya yang Habib Ali masyhur. Itu beliau suka bilang itu, Ali Mufti gitu. Subhanallah. Di masa dewasanya Habib Ali masyhur menjadi mufti Kota Tarim. Waktu bawa gendong-gendong Habib Umar bin Hafid, beliau suka bilang gini, Umar waliullah gitu. Kalau gendong-gendong bilangnya Umar waliullah. Subhanallah. Kita sekarang lihat bagaimana Habib Umar menjadi wali min auliyaillah, menjadi alim, menjadi ulama dari ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, jangan suka ngomong yang enggak bagus tentang anakmu. Apalagi kalau kamu sampai ngedoain buruk buat anak-anakmu. Jangan. Ya Bu ya? Semarah apapun dirimu, jangan pernah ngatain anak, jangan pernah ngedoain buruk buat anak. Yang bagus-bagus aja kalau ngomong. Yang bagus-bagus aja. Solehah, gitu ya. Anak soleh, gitu aja. Saya pernah diajarin nih, ada satu perempuan solehah, dia cerita sama saya. Saya Ustazah pernah denger nih dari ada orang ulama juga, dia bilang katanya gini, kamu semarah apapun sama anakmu, semarah apapun sama anakmu, jangan pernah ngedoain buruk. Doanya gini aja, ya Allah, saya memang marah sama anak saya memang kesel sama anak saya, tapi saya ridho sama dia ya Allah. Saya marah sama anak saya kesel sama anak saya, tapi saya ridho sama anak saya ya Allah. Maka ridhoilah anak saya. Bukankah engkau mengatakan ridhomu terletak pada keridhoan orang tua, murkamu terletak pada kemurkaan orang tua? Saya ridho sama anak saya ya Allah, maka ridhoilah anak saya. Kenapa gitu? Anak kalau diridhoin sama orang tua, Allah ridho. Allah kalau ridho tuh bakal dibikin anak tersebut akan selalu mendekat kepada kebaikan-kebaikan. Tapi begitu kamu bilang saya nggak ridho sama anak saya, itu Allah nanti nggak ridho. Allah kalau nggak ridho sama seorang anak, akan dijadikan anak tersebut menuju ke jalan neraka, teman-teman. Orang nggak diridhoin sama orang tuanya, masuknya kemana? Neraka. Nah kalau udah anak jalannya ke neraka, ya udah tuh bakalannya selalu aja kepada hal-hal buruk terus. Makanya anak kalau nggak diridhoin sama orang tuanya, tambah jelek dah. Kelakuannya tambah jelek, akhlaknya tambah jelek, ibadahnya tambah jelek. Makanya jangan sampai ngedoain buruk sama anaknya. Mudah-mudahan Allah jagain kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu udah berapa tuh? Satu apa tadi? Dua apa tadi? Ilmu. Tiga apa tadi? Amal ya. Dan yang keempat, terakhir teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu kalau kepengen jadi perempuan yang berharga, perempuan yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kamu memang berharga di mata Allah, maka syarat mutlak untuk menjadi seorang perempuan berharga adalah berhati bersih. Bersihkan hatimu. Jangan biarkan kebencian kepada siapapun mengotori hatimu. Jangan benci sama orang. Jangan benci sama orang, siapapun orangnya. Jangan dendam sama orang, siapapun orangnya. Kamu kalau kepengen jadi perempuan mulia, jika ada di hatimu sekarang orang yang belum bisa kamu maafkan kesalahannya,
demi nilaimu di mata Allah, demi kemuliaanmu di mata Allah. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, saran saya saat ini juga ucapkanlah, ya Allah, saksikanlah saya sudah memaafkan dia. Maafin. Karena nggak ada perempuan bisa jadi mulia di mata Allah kalau hatinya kotor. Hati kotor tuh dengan naruh dendam dalam hati. Seumur hidup nggak bakalan saya maafin. Dia berbuat kesalahan kepada saya begini. Kapan bikinnya? 30 tahun yang lalu. Ya Allah. Dan 30 tahun. Dari sejak 30 tahun. Tidak ada satu sholat pun yang terangkat darimu. Sayang teman-teman, sayang. Amal ibadah tuh diterima sama Allah. Salah satu syaratnya kamu harus terbebas dari salah satu dari 3 orang. Katanya Nabi Muhammad, salasatun la turfa salatuhum fawqa ru'usihim shibra. 3 kelompok orang kalau ngerjain sholatnya nggak keangkat di sisi Allah, nggak keangkat di sisi Allah. Keangkat aja enggak, gimana mau diterima? Nggak diterima, gimana mau dibales? Gimana mau berpahala? Keangkat aja enggak. Kata Nabi Muhammad, tidak terangkat darinya fawqa ru'usihim shibra, 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Sholatnya ketolak. Siapa itu? Imam, pemimpin yang dibenci sama kaumnya. Ya, pemimpin yang dibenci sama kaumnya. Pemimpin tuh apa aja? Semuanya nih. Mau dia jadi camat, mau dia jadi lurah, mau dia jadi bupati, mau dia jadi gubernur gitu kan. Pemimpin satu kaum itu wahum lahu karihun, man walla qauman wahum lahu karihun. Seseorang yang memimpin satu komunitas, satu kelompok masyarakat, sedangkan kaumnya benci kepadanya, sholatnya nggak akan keangkat 1 jengkal pun. Maka saran saya teman-teman saudariku sekalian, ini deket lagi nih tahun 2024, nggak usah ada yang nyalon di sini ya. Dah nggak usah nyalon jadi bupati, nggak usah nyalon jadi camat. Itu masalahnya berat tuh. Masalahnya berat, takutnya kalau masyarakat nggak senang kepadamu karena kamu berbuat kezaliman, masyarakat nggak demen kepadamu, sholatmu nggak keangkat 1 jengkal pun. Itu sebab pertama. Sebab keduanya, kayaknya kagak ada yang milih dah. Kayaknya kamu nggak kepilih dah, mendingan nggak usah ya. Resiko akhiratnya jauh lebih berat, lebih aman-aman udah. Jadi rakyat jelata aja udah. Biar kita dihisab dengan apa yang kita lakukan aja, nggak dihisab atas penilaian orang lain kepada kita, insya Allah. Itu satu. Yang kedua, katanya Nabi Muhammad alaihissalam, orang yang sholatnya nggak keangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya adalah imratun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, seorang istri yang sedang tidak diridhoi oleh suaminya. Istri kalau nggak lagi diridhoi sama suaminya, itu teman-teman saya sekalian, sholat kayak apapun suaminya nggak ridho, nggak keangkat 1 jengkal pun. Makanya kamu hadir majelis juga kalau nggak diridhoi sama suami, percuma gitu. Makanya saran saya nih, kalau yang lagi ada masalah nih sama suami, suaminya lagi nggak ridho, dah buruan dah, mumpung Israel belum datang, mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung nyawa masih belum terkeluarkan dari tubuh, teman-teman saya sekalian, minta ridho sama suamimu, ya. Para suami nih, para istri yang punya suami, minta ridho sama suaminya. Suami kamu ya, bukan suami orang. Yang terakhir, kata Nabi Muhammad alaihissalam, yang sholatnya nggak keangkat 1 jengkal pun,
akhwan mutasariman, dua orang yang sedang bertikai, dua orang yang masih di hatinya terdapat dendam antara satu sama lain. Kamu di hati kamu masih ada pertikaian sama seseorang dari hamba Allah yang muslim, hamba Allah yang muslimah, itu selama kebencian tersebut, dendam tersebut di dalam hati, sholatmu nggak keangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa pentingnya hatimu buat bersih, teman-teman sekalian. Bersihin hati, bersihin hati, bersihin hati. Habisnya gimana ya Ustazah, yang dia kerjain tuh nyakitin banget sama hati saya Ustazah. Jadi saya nggak bisa gitu, nggak rela gitu mau maafin dia begitu aja. Gimana caranya biar saya ini bisa lega maafin dia? Ini saya kasih tahu teman-teman, sebenarnya kalau kamu beriman, kamu tahu dong bahwa tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Apapun yang terjadi tuh, dia nyakitin kamu apa segala macam, ujung-ujungnya sumbernya, ketetapannya, takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah selalu punya takdir baik dalam setiap apapun yang dia takdirkan kepadamu, terutamanya adalah untuk menghilangkan kesombonganmu. Kalau semua orang memuliakanmu, bagaimana kamu bisa belajar tawadhu? Kalau semua orang baik terus sama kamu, bagaimana kamu bisa belajar sabar? Kalau semua orang cinta semua sama kamu, mengeluk-elukan kamu, memuliakan kamu, sangat mungkin hatimu untuk terkena kesombongan, merasa diri adalah orang mulia, padahal belum tentu. Kan begitu? Allah kepengen kamu menjadi seseorang yang mulia, sehingga Allah SWT dengan cara itu, ada yang nyakitin kamu, ada yang menyinggung perasaanmu, ada yang menghina kamu, untuk menjadikan kamu bisa memaafkan mereka semuanya, dan kamu pun bisa menjadi orang yang hidupnya lebih mulia. Tenang aja Bu, kalau bicara disakitin sama orang, Nabi Muhammad juga disakitin sama orang. Kalau bicara dikata-katain sama orang, Nabi Muhammad juga dikatain sama orang. Kalau bicara tidak diperlakukan dengan benar oleh orang, ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad Bu dibunuh, mau dibunuh, diusir, kan begitu, dikatain gila. Kita sih enggak sampai segitu, padahal kita enggak sebaik Nabi Muhammad tentu saja. Nabi Muhammad paling baik aja ada yang gituin kok, apalagi kita. Wajar banget lah, ada orang enggak suka sama kita, wajar. Ada orang yang ngata-ngatain kita, wajar. Betul enggak? Saya inget tuh sama ucapan salah satu guru saya, Syekh Umar Al-Khatib. Beliau bilang, kalau Nabi Muhammad tuh tawadhu beneran. Nabi Muhammad tuh tawadhu. Nabi Muhammad dikata-katain orang dan beliau tetap senyum, tetap sabar, tuh tawadhu. Nabi Muhammad memang tawadhu beneran. Para wali-walinya Allah tuh dikata-katain orang, tawadhu beneran. Tapi kalau kita nih dikata-katain orang, kemudian kita diem gitu kan, kita ini belum tentu tawadhu, bisa jadi tahu diri, karena bisa jadi kata-kataan orang buat kita itu bener. Betul nggak? Kamu memang dasar kurang ngajar. Tunggu dulu, kurang ngajar, kayak emang bener dah. Betul nggak? Kurang ngajar nggak nih kita nih? Kadang-kadang emang kurang ngajar kita, kurang pelajaran, kurang terdidik, kan begitu. Makanya udah orang, makanya ada salah satu ulama, teman-teman sekalian, dikatain gini nih, maaf ya, anjing loh, ulama nih dikatain begitu sama orang. Dia bilang kayak begini, makasih ya atas pujiannya. Kata orang tersebut, apaan pujian, saya lagi ngatain kok. Kata ulama tersebut, saya dengarnya pujian kok. Kenapa kok bisa pujian? Dia bilang, saya kepengen banget bisa jadi kayak anjing buat tuannya.
Dia bilang nggak ada binatang lebih nyenengin buat tuannya daripada anjing. Saya juga kepengen bisa jadi kayak anjing, nyenengin buat tuan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai saya bisa seperti anjing yang bisa membuat ridhonya tuannya. Allahumma ja'alna kama, ya Allah jadikanlah saya seperti anjing. Teman-teman saya sekalian, luar biasa banget nih. Nah, hati bersih itu kayak begitu. Hati bersih itu kayak begitu. Masya Allah, Masya Allah. Nih ya, bener banget loh. Nilai kita nih paling banyak nih urusannya sama hati nih. Hati bersih tuh bakalan jadi orang mulia. Ini cerita terakhir nih. Karena memang ini adalah syarat terakhir. Kamu pengen jadi mulia, pengen jadi berharga, ya ini dia syaratnya. 1, iman. 2, ilmu. 3, taat, amal soleh ya, lalu ngerjain ketaatan, perintah apa aja mau Allah yang taat. Kemudian yang terakhir nih bersihnya hati. Ini asli teman-teman sekalian, nih bersihnya hati ini paling signifikan dalam urusan menjadikan kita berharga atau enggak berharga, karena memang hati adalah pusat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini cerita terakhir saya nih. Saya diceritain belum lama, beberapa bulan yang lalu, sama ada salah satu guru saya yang datang kemari, namanya Hubabah Syarifah Al-Haddar, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau dari kota Sewun, beberapa bulan yang lalu datang ke Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, taatillah, sehingga bisa datang-datang lagi ke negeri kita insya Allah. Jadi ada seorang perempuan teman-teman. Salah satu gurunya Hubabah Syarifah ini cerita sama saya nih, Bapak Syarifah nih, ya Allah Halimah, kalau aja masih hidup saya kenalin kamu dah sama beliau, katanya gitu. Masya Allah banget, ini adalah perempuan, salah satu dari perempuan paling Masya Allah yang pernah saya kenali. Perempuan ini teman-teman nikah nih berapa tahun yang silam gitu ya, kayak 50-60 tahun yang silam beliau nikah. Terus abis nikah berapa lama itu nggak punya anak. Akhirnya datang ke dokter, sempat nanya gitu ke dokter, ternyata beliau memang sangat bermasalah sehingga para dokter tuh memutuskan bahwa dia itu mandul. Si istrinya nih mandul gitu ya. Udah, tapi ya mau gimana lagi gitu, udah aja. Suaminya sayang sama dia. Kenapa bisa suaminya sayang? Ini tadi nih teman-teman sekalian, perempuan ini hatinya bersih banget, nggak pernah ada apa-apaan gitu, kebencian sama orang apa segala macam nggak ada. Terus satu waktu, jadi gini, si suami ini nih punya nenek ya, punya nenek, dia ibunya udah meninggal tapi neneknya masih ada gitu. Neneknya ini diasuh pertamanya sama salah satu dari bibinya, salah satu dari bibinya. Terus bibinya udah meninggal, akhirnya si nenek ini nggak ada yang ngasuh gitu. Si suaminya nih kesian gitu kan, dia bilang sama istrinya gitu, ada nenek saya nih gitu, gak ada yang ngasuh, kesian banget, gimana kalau kita ambil aja di rumah kita. Si istrinya bilang, ya ampun seneng banget, ya udah deh bawa aja ke rumah, kan kita juga gak ada anak nih, udah kita asuh aja di rumah. Suaminya bilang, kamu beneran mau? Mau beneran, ayo deh bismillah kita rawatin yuk, saya juga suka kesepian kan kalau kamu pergi kerja, jadi saya ada temennya, bawa deh nenek kamu ke rumah, ntar saya rawatin. Tapi masalahnya kenapa? Nenek saya itu udah sakit-sakitan. Nggak apa-apa, bismillah yuk. Dibawalah si nenek tersebut ke dalam rumahnya. Teman-teman sekalian, gak bisa ngapa-ngapain di atas tempat tidur, bahkan mohon maaf kencing di atas tempat tidur, buang hajat di atas tempat tidur. Dan si cucu ini, jadi mantu cucu ya, si perempuan ini, dia ngerawatin dengan penuh sukacita. Dia rawatin pagi tuh, habis suaminya pergi kerja gitu kan, si neneknya dimandiin sama dia gitu, dirapiin, pakein baju, dibedakin, cantikin gitu kan.
Terus abis gitu tuh dimasakin, disuapin neneknya itu gitu, disenengin yang luar biasa. Sampai kata neneknya, ya ampun nak, kamu tuh baik banget sih. Ini kebaikan hati nih emang, ya Allah. Hal yang penting banget gak sih buat kita minta? Ini bukan nenek kandung loh, nenek mertua. Dia bisa urusin sampai kayak gitu teman-teman. Dia bisa urusin sampai segitu baiknya gitu. Terus tuh kalau neneknya itu kenapa-napa gitu kan, pipis misalnya, dia istinjain, diurusin sama dia dengan sebagus-bagusnya. Habis itu ntar kalau misalnya gitu ya, dia keluar gitu pas malam-malam, dia masuk lagi gitu, nek, bulannya cakep banget nek, yuk nenek lihat yuk. Kata neneknya, nah kan saya nggak bisa jalan gitu. Sebentar nek, karena ya saya gendong nenek gitu. Digendong neneknya, dibawa ke depan, dia ngeliatin bulan berduaan sama si nenek tuh. Cakep ya nek ya. So ikut sekalian saya muliakan, itu si neneknya luluh lantak hatinya, terharu luar biasa, penuh syukur mendapati seorang perempuan yang baik hatinya kayak begitu. Emang baiknya hati ini nomor satu teman-teman, nomor satu banget. Kita mesti minta sama Allah, ya Allah karuniakan kepada hati kami kebaikan hati, bersihkan hati kami ya Allah, hingga bisa menebarkan kasih sayang kepada siapapun yang kami temui. Ya Allah, sayangi hati kami ya Allah. Semua yang gak bagus di hati kami bersihin. So ikut sekalian, si nenek itu hari-harinya barengan si cucu ini, kalau udah malam, si nenek ini doa gak henti sama Allah. Dia doa bilangnya kayak begini, ya Allah, saya gak bisa bales kebaikan perempuan ini ya Allah. Engkau yang dapat melakukannya. Ya Allah, penuhkanlah rumah ini ya Allah, penuhkanlah rumahnya dengan harta dan dengan keturunan, dengan anak-anak dan dengan harta ya Allah. Dia doa terus kayak gitu, ya Allah penuhkanlah dirinya dengan keturunan dan dengan harta di dunia, dan dengan keridhoanmu serta surga di akhiratmu ya Allah. Doa terus nenek itu tiap malam. Teman-teman saya sekalian, sampai beberapa tahun kemudian nenek itu meninggal. Si perempuan ini, nenek itu meninggal, nangisnya kejernya luar biasa, sedih, nggak punya teman, sedih banget, dia terluka banget gitu hatinya, emang sedih, dia sayang banget sama si nenek itu. Subhanallah, begitu nenek tersebut meninggal, dia hamil. Padahal itu dokter udah putusin dia mandul teman-teman. Dia hamil, abis itu anaknya yang sekarang ini masih kecil gitu, dia hamil lagi, lahir anak lagi, dia hamil lagi, lahir anak lagi, 10 anaknya. Itu 10-10-nya anak, Masya Allah semuanya, nyenengin hati semuanya. Dan dia kemudian suaminya juga usahanya tambah bagus, sampai jadi kaya raya. Hubabah Syarifah itu yang cerita, ya Allah Halimah, emang bener-bener kebaikan hati itu emang luar biasa banget. Modal buat kita bisa jadi hidup bahagia, modal buat kita hidupnya bisa jadi berharga. Dia bilang, saya kalau datang ke rumah guru saya ini, ke rumah perempuan berkah ini nih, dia bilang sekarang waktu zaman saya muda itu perempuan ini adalah perempuan yang udah umur gitu kan, udah umur 70-an tahun. Itu rumahnya rame banget, ada anak, ada cucu gitu, rame banget rumahnya. Emang bener-bener doanya perempuan tua nenek tadi ini emang bener-bener terlaksana. Betul-betul banyak banget anak-anaknya, cucu-cucunya, dan dia hidup bahagia, seneng banget gitu. Dia bilang, dan dia kaya raya sampai dengan tamu tuh sama dia kalau pulang dibawain emas. Dari kayanya, dia kaya dan dermawan teman-teman. Orang kalau hatinya baik, kaya, dermawan, kan begitu tuh.
Orang kalau hatinya baik yang dipikirin ngasih aja. Jadi saya tuh yang jadi murid malu kalau datang ke rumahnya pulang-pulang tuh bawa emas, bawa makanan enak-enak, bawa apaan aja tuh. Dia bilang Masya Allah, Masya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, harta banyak, keturunan banyak, semuanya didapat karena doa yang indah dari seorang perempuan solehah yang dia memperlakukannya dengan hati yang bersih. Yuk belajar yuk, belajar punya hati bersih. Ini kalau 4 syarat ini nih ada semuanya sama kita nih, nggak salah, nggak bukan, pokoknya udah pasti kamu akan menjadi seorang perempuan yang berharga di mata Allah. Dan kalau kamu jadi seorang perempuan berharga di mata Allah, saudariku sekalian yang saya muliakan, tiap rasa hatimu bernilai di mata Allah, tiap ibadahmu bernilai di mata Allah, dan kamu akan dibahagiakan Allah sebahagia-bahagianya. Kamu kalau bernilai di mata Allah, pasti Allah akan jadikan dirimu bernilai di mata suamimu, sehingga suamimu tak akan pernah sampai hati menyakitimu. Kamu kalau bernilai di mata Allah, kamu akan dijadikan bernilai di mata anak-anakmu, sehingga anak-anakmu akan hormat, akan sayang, akan cinta kepadamu. Teman-teman, gak usah kamu marahin, gak usah kamu ajarin, gak usah sering-sering kamu ingetin, aku adalah ibumu, surgamu ada di bawah telapak kakiku. Gak usah pakai kayak gitu-gitu, gak usah pakai kayak gitu-gitu. Anakmu akan dengan sendirinya hormat, sayang, cinta padamu kalau kamu berharga di mata Allah. Kalau kamu berharga di mata Allah, kamu akan berharga di mata hamba-hamba ciptaan Allah SWT, makhluk Allah SWT. Kalau kamu berharga di mata Allah, Allah akan jadikan kamu berharga di hadapan malaikat Israel saat nanti mencabut nyawamu. Kalau kamu berharga di mata Allah, Allah akan jadikan kamu berharga di hadapan malaikat Mungkar Nakir ketika nanti akan datang ke kuburmu untuk bertanya. Kalau kamu berharga di mata Allah, kamu akan hidup mulia di padang mahsyar, kamu akan hidup mulia di alam barzah, kamu akan hidup mulia dimanapun saja kamu berada. Kalau kamu berharga di mata Allah, di hidupmu ini, di sisa hidupmu yang tersisa, kamu berharga di mata Allah, kamu akan berharga di akhirat nanti. Kamu akan berada di belakang bendera Nabi Muhammad. Kamu berharga di akhirat nanti, kamu akan dinilai Allah dengan surga. Dan kamu akan berkumpul dengan orang-orang mulia yang berharga di mata Allah. Kamu akan bisa memandang wajah Sayyidah Fatimah Zahra, kamu akan bisa memandang wajah Sayyidah Khadijatul Kubra, kamu akan bisa memandang wajah perempuan solehah berilmu Sayyidah Aisyah Ridha. Kamu akan bisa berkumpul dengan orang-orang soleh solehah kelak di akhirat nanti. Teman-teman, hidup ini adalah perjalanan, dan dibandingkan dengan akhirat, ia adalah perjalanan yang singkat. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia hanya sesaat, jadikanlah ia sebagai caramu untuk berbekal taat. Kita semua adalah musafir, dengan surga atau neraka sebagai pemberhentian terakhir. Pastikan di sisa hidupmu kamu menjadi seorang perempuan yang berharga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Milikilah keempat syarat keberhargaanmu, sehingga semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mulia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.